Lanjut ke member selanjutnya nih, Zoners, ada Dennis. Nih Bang, gimana nih Bang menurut Bang Adam Dennis nih? Dennis nih penglihatannya Bang Adam tuh gimana sih gitu? Dennis, Dennis tuh tipe orang yang profesional sih, tipe orang profesional, ya profesional, terus bisa mengkondisikan dia lagi kerja atau dia lagi punya masalah pribadi, dia sebisa mungkin bisa men-setting itu lah gitu kan. Jadi kan ada orang tipe orang yang gampang ke distrik, misalnya dia lagi kerja atau ada masalah pribadi, terus dia pikiran terus diberantakan. Nah, tapi si Dennis ini berusaha untuk profesional, berusaha untuk tetap melawan. Gue lagi kerja gitu, gue lagi kerja dan gue harus fokus gitu. Dia minggirin dulu masalah pribadinya dia gitu. Itu sering terjadi dari pas gue scanning si Dennis gitu sih. Kayak intinya orang yang profesional, terus orangnya juga dewasa banget dari setiap kehidupannya dia gitu, karena kadang sering banget mau baca memori-memori yang dia tuh kalau sebelum mengambil keputusan tuh kayak mikir dulu gitu loh, ini gimana ya, ini gimana, bukan orang yang labil dan langsung ambil keputusan. Dia bukan seperti itu gitu, dia sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi kayak gitu orang gitu sih. Terus dia tipe orang yang gimana ya, mempunyai pemikiran yang agak unik. Dia tipe orang yang agak punya pemikiran yang unik yang belum tentu orang lain mikirin gitu loh, sangat mendetail lah. Jadi jatuhnya ya intinya punya pemikiran yang agak unik sih. Gue gimana ya, jadi sering banget dia kayak diem tiduran terus mikir yang aneh-aneh gitu. Kayak contoh ya, kita ngomong contoh kayak konspirasi misalkan gitu kan, nggak semua orang suka kan gitu. Kalau dia ada kepikiran kayak gitu juga gitu loh. Dia menyukai dengan konsep kayak ya unik-unik lah yang orang lain nggak belum tentu mikirin gitu loh. Tapi pemikiran unik dia ini yang membuat dia tuh punya banyak inspirasi gitu loh. Gitu loh. Dia orang memang mempunyai jiwa seni banget dia. Jiwa seni banget yang akhirnya berdampak, dia tuh gampang banget yang inspirasi. Dia menjiwai banget konsep bisa dibilang menjiwai konsep ya seni itu gitu. Misalkan dia kayak lagi buat lagu, lagi buat apa, benar-benar dia jiwain banget dan jadilah sebuah karya seni, mungkin musik kah, mungkin lagu kah, seperti itu yang kalau gue lihat gitu loh. Gitu sih ya. Berarti termasuknya dia ini orangnya perfeksionis ya Bang? Ya, dia agak perfeksionis bisa dibilang, dan dia orangnya sangat nggak mau diganggu. Bila mana dia pengen waktunya, bila mana dia pengen sendiri gitu, dia nggak mau diganggu. Kalau dia lagi pengen sendiri, nah itu nggak mau diganggu dia. Itu jadi konteksnya perfeksionis yang benar-benar punya, ya kadang waktunya memang dia harus bareng-bareng, tapi kebanyakan dia orangnya lebih senang sebenarnya, aslinya tuh pengen lebih seneng tuh sendiri sebenarnya. Lebih nyaman ya, lebih nyaman tuh konsep sendiri gitu loh. Kayaknya feel-nya itu lebih happy aja gitu. Anak Roma lah istilahnya gitu loh. Itu sih kalau gue lihat. Terus tipe orang yang bisa jadi tempat curhat teman yang baik. Gitu loh. Jadi kalau kita ada masalah atau ada apa, nah dia bisa jadi tempat curhat teman-temannya gitu lah. Dia ya, dan gue lihat dan gue rasa pun solusi dari dia pun ke temannya pun bagus-bagus gitu loh, bener-bener bijak lah yang gue rasain. Bukan orang yang nggak mau dengerin curhatan temennya, yang lebih mikirin diri sendiri. Dia bukan orang kayak gitu. Jadi konteksnya dia tipe orang yang sangat peduli banget sama teman gitu. Peduli banget sama teman, bisa jadi tempat curhat yang baik buat teman, karena dia juga bijak memberikan solusi-solusi yang baik buat temannya gitu. Benar-benar ngebantu
sebagai teman yang baik gitu. Dan dia pun tipe orang yang ngebelain temannya, ngebelain temannya banget. Temannya ada masalah sama orang lain gitu, dia nggak segan untuk ngebantu temannya itu gitu. Gak bingung ya maksud kadang, intinya dia adalah teman atau sahabat yang benar-benar sahabat, bukan cuman aku sahabat lo tapi ya secara bukti dia nggak ada gitu. Tapi yang si Dennis kasih ini ya dia benar-benar ya dia sahabat yang baik gitu, itu yang kadang merasain. Dia orangnya tulus gitu Bang ya gitu dalam bersahabat ya, benar-benar nggak lihat wah ini orang punya materi dia deketin, enggak, dia orang kayak gitu. Dia deket sama orang tuh bukan berdasarkan materi sih, bukan berdasarkan orang pintar atau, tapi berdasarkan kenyamanan. Iya, nyaman. Gitu. Dia lebih konsepnya mengutamakan kenyamanan, baru dia akan deket sama seorang tersebut gitu. Itu yang kadang ngerasain. Intinya dia tipe orang yang agak peduli banget sama circle-nya dia peduli banget gitu sih. Dan dia tipe orang yang setia sih buat aku dalam konsep pertemanan. Setia baik dari kerjaan juga setia, dari konsep pertemanan juga dia setia. Dia mirroring lah, dia nggak bakal dijahatin kalau dia nggak dijahatin duluan. Kalau dia dibaikin dia akan lebih baik dari kebaikan itu sendiri gitu sih yang gue rasain Bel gitu. Terus yang gue rasain lagi, dia negatifnya gue rasa dia kalau pas gue cek waktu dia remaja gitu lah, dia sebenarnya sensitif dan sering mendem, nggak enakan. Dia sering ngebatin, jadi sering banget dia dalam pergaulan tuh, dan beberapa yang dia deket gitu dia kayak makan hati gitu loh. Mas sering dapetin itu, dia kayak ya udah deh diem aja deh gitu loh, dan kayak mendem terus ujungnya makan hati. Jadi sering sering merasakan itu gitu. Kok kamu sering Bel merasa ya? Ini bener-bener banyak yang sama karakternya. Kenapa? Itu sama ya. Jadi dia sering bisa bilang dia tipe orang yang agak mendem. Jadi ujungnya dia suka makan hati. Tapi so far dengan usia sekarang dia belajar untuk nggak, konsepnya apa ya? Ya kalau dia nggak suka dia akan ngomong sekarang, lebih akan frontal sih. Jadi dia udah belajar dari hal-hal yang dulunya dia gitu. Oh ya. Gitu sih. Kita ngomong dulu orangnya segitu sering makan hati. Tapi sekarang sih dia orangnya ya dia nggak mau lagi dengan konsep ya, dia nggak suka dia akan ngomong gitu loh sih. Dia akan frontal lah gitu sih. Ya seperti sini ya bingung ya. Dari masa lalunya untuk nggak seperti itu lagi gitu. Karena dia udah terlalu banyak makan hati. Iya, buat gue sih ya, buat pelajaran juga sih buat kita yang buat gue yang sekarang, buat kalian juga yang nonton ya, buat sih makan hati itu nggak baik. Jadi bila mana kita merasa itu benar ya kita harus perjuangin kebenaran itu gitu loh. Jangan sampai kita mau diinjek-injek lah, terus dihina. Maksudnya bila mana kita merasa harus melawan ya melawan gitu. Jangan biarin diri kita kayak tersudut, terkucilkan terus dari segi makan hati gitu, karena itu akan mengganggu banget proses karir kita gitu loh. Ya, jadi kita nggak bakal bisa jadi apa-apa di situ gitu sih, karena kadang belajar dari semua klien kadang gitu, karena tingkat sensitif yang ujungnya makan hati itu bener-bener nggak bagus. Orang pinter tapi dia makan hati, dia pasti jadi bodoh, gue jamin gitu. Gue jamin orang pinter kalau udah makan hati dia jadi kayak orang bego, lebih keras sendiri. Pokoknya intinya yang kadang pelajarin dari kehidupan kadang, dari pelajarin semua klien kadang kayak gitu. Bila mana kita konsepnya makan hati, mau kita cerdas, mau kita pinter sekalipun, kalau kita lagi makan hati kita jadi bodoh. Iya, dan itu akan menghambat karir. Iya, itu akan menghambat banget karir dan menghambat situasi pola pikir kita yang tadi kita bisa gampang ngerti, bisa gampang ingat, ujungnya jadi kayak orang bodoh gitu loh, karena banyak ketakutan gitu loh. Jadi kita nggak bisa berpikir dengan baik. Terus, aduh salah aku bukan ya, aduh terus gimana? Tuh Zoner, tapi salah lo nggak ya? Gimana Bang? Tapi salah nggak? Tapi Bella salah nggak?
Aduh, nggak Gitu. tahu nih. Karena banyak kepikiran jadi nggak tahu salahnya di mana ya kan. Curhat bu ya. Curhat Jadi jadinya gitu nih. bisa bang. Yang kita bisa pelajarin dari seorang Dennis adalah uh, kita nggak boleh gampang makan hati atau suka mendem perasaan yang kita nggak suka gitu. Karena itu sangat menghambat pikiran kita. Dan ini akan menghambat juga karir tentunya gitu. Ujungnya kita nggak bisa berpikir secara logis dan benar. Karena kita jatuhnya banyak ketakutan, banyak kebingungan, banyak ketakutan. Kita hanya berada di circle itu aja. Jadi kita nggak malas, jadi banyak kebingungan aja nanti di situ. Gitu, oke? Oke, Jadi kita Bang. pelajarin dari seorang Dennis. Nah, terus gue lihat juga sebenarnya si Dennis ini tipe orang yang cewek gamers ya, gue lihat karena sering banget pas dia pulang kerja tuh kayak, gue main game apa lagi ya gitu. Nah, itu yang gue sering dapetin kalau dia udah selesai aktivitas gitu. Udah di kamar tuh dia mikir kayak, gue mau main game apa lagi ya gitu sih. Itu yang gue lihat dari seorang Dennis gitu. Intinya Dennis tipe orang juga, kita ngomong sekarang ya, sekarang tuh dia lebih tipe adalah fokus dengan tujuan dia ketimbang hal-hal yang gak penting gitu. Dia lebih fokus dengan apa tujuannya dia sekarang, dan dia gak mau musingin yang masalah-masalah yang gak penting buat dia. Intinya dia sudah dewasa dari yang dulu banget gitu. Dia udah banyak belajar dan menjadi yang sekarang benar-benar Dennis yang baik, yang buatku better banget sih, punya pemikiran yang benar-benar dewasa sekarang gitu. Oke. Terus gue apa ya, pas gue scanning lagi, Dennis sebenarnya tangan cantik sih, tangan cantik. Kenapa gue bilang? Karena kalau masak tuh kayaknya apa ya, masakannya itu sebenarnya enak, tapi yang jeleknya itu ya dia moodnya itu kalau dia lagi pengen masak tuh masakannya enak banget, tapi kalau lagi moodnya jelek ya ala kadarnya aja kayak gitu. Gitu. Ya sebenarnya gitu, kalau andai kata dia mau masak tuh ya terus itu pasti masakannya enak. Tapi kalau istilah kasar dia cuma mood-moodan, udah masak ala kadarnya aja. Jadi intinya buat gue tuh tangannya tuh cantik, istilahnya tuh ya masak apa aja pasti jadi enak aja gitu loh. Bukan karena dia cantik ya, tapi memang feelnya itu dia tuh melakukan semua, kebanyakan yang dia apapun tindakan yang dia lakukan, dia bakal melakukan sebaik mungkin Bel gitu, tipikalnya ya. Itu yang gue rasain. Terus nah kalau dari segi tipe asmara, dia tipikal orang yang buat gue itu tipe mengalah sama pasangan. Ya suami bilang, pasangan bilang apa, iya, walaupun kadang-kadang berbeda pendapat, iya aja dah, iya gitu. Itu Dennis sebenarnya orangnya kayak gitu, maksudnya iya deh bang, iya mas, iya tuh nurut atau iya aja biar cepat atau gimana bang? Biar cepet biar nggak ada masalah gitu. Lain aja deh biar cepet nggak ada masalah. Iya gitu. Ya bener, jadi seorang kayak gitu bisa dibilang jatuhnya iya aja gitu. Tapi so far buat gue sih ini ya cewek sabar sih sebenarnya dalam asmara. Tinggal si pasangannya aja nih bisa nggak sih untuk care sama si Dennis ini gitu. Baik kok, nggak semua cewek tuh mau iya aja. Kadang kan iya di depan tapi nggak di belakang gitu. Tapi kalau Dennis bila mana itu masih baik, dia akan ikutin aja gitu. Kalau Dennis benar-benar buat gue sih cewek idaman ya. Lea sama si Dennis ini adalah buat gue sih ya calon-calon idaman lah kalau buat gue ya. Iya baik, istilah kasar kayak gitu yang gue rasain gitu. Nah yang lebih kerennya lagi dalam konsep asmara ada Dennis adalah tipe orang yang apa ya, bisa menjadi pasangan yang terbaik banget. Bisa dibilang dia bisa melengkapi pasangannya dalam kondisi kekurangan pasangannya apa. Dia misalkan jadi tempat sharing tuh Dennis bisa banget gitu. Sama Dennis aja bisa kayak jadi tempat sharing banget. Temennya bisa cerita apa aja ke dia ngasih saran yang benar-benar gitu. Tapi kan itu berlaku juga sama pasangannya, bukan cuma sahabat doang ya bang. Iya seperti itu. Jadi konteksnya Dennis itu tuh
tipikal orang yang ya intinya bisa menjadi pasangan yang sangat-sangat baik karena bisa menjadi tempat sharing si pasangannya lah, dalam konteks ya pasangannya ada salah langkah kah atau apa, dia bisa mengkoreksi dengan baik gitu, bukan asal ngomong doang gitu, bukan asal bunyi doang, asal berpendapat, enggak. Dia tipe orang yang benar-benar punya pengamatan yang baik sih gitu kalau gue lihat. Berdasarkan Feng Shui, gue agak ingetin lagi Feng Shui-nya, kalau ngomong Feng Shui alur kehidupan nih, dia ini sebenarnya terlahir dengan konsep sebenarnya lebih konsep wanita karir sih. Jadi kebanyakan dia bukan ibu rumah tangga banget, dia benar-benar kalau gue lihat lebih ke wanita karir sih ketimbang ibu rumah tangga. Jadi dia lebih senang walaupun dia udah menikah sekalipun dia lebih pengen berkarir gitu, walaupun udah punya pasangan dia tetap pengen berkarir. Beda sama Lea. Nah, Lea condongnya biasanya nih kalau kita ngomongin usia sudah menikah seorang Lea itu biasanya lebih condong ya dia pengen jadi ibu rumah tangga. Kalau Lea gitu. Ya kalau Lea Feng Shui-nya akan jadi ibu rumah tangga, tapi kalau si Dennis Feng Shui-nya lebih konteksnya dia akan lebih konteks walaupun dia udah punya pasangan sekalipun ya dia tetap akan jadi wanita karir gitu loh, Bel. Paham ya? Dari gue sih Dennis gitu sih. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa didapat dari Dennis ya Bang, kayak dia belajar dari masa lalunya yang selalu kepikiran dalam hal kayak temen, itu bisa dipelajarin banget tuh buat zoners. Kalian jangan gampang mengerti baperan gitu, karena itu nggak baik juga buat kitanya gitu ya Bang ya. Nah, setelah ada Dennis tadi yang udah dibacain sama Bang Adam, kita menuju ke member selanjutnya, yaitu ada Sodam. Nah, gimana nih Bang, Sodam menurut Bang Adam? Sodam, dia visual banget ya, cantik banget ya. Iya ya. Itu isu lagi. Oke, kita bahas tentang Sodam. Kalau gue cek dari scanning memorinya, dia tipikal orang yang istilahnya tuh kayak dia orangnya pede banget, punya kepercayaan diri tinggi banget gitu. Dia merasa tipikal orang yang apa ya, berusaha dulu lah, jadi nggak mikir takut-takutan, yang gue pengen usaha dulu deh gitu loh, Bel. Tau nggak, Bel? Iya. Intinya orangnya nggak takut dengan tantangan, dia tipe orang yang sangat berani dengan tantangan. Jadi dia mau coba dulu, dia bisa atau enggak, tapi so far dia selalu bisa mengalahkan tantangan tersebut gitu. Dia orangnya, karena dia punya kepercayaan diri tinggi tadi gitu loh. Jadi dia nggak membuat sebuah batas dalam konsep dia berkarya gitu. Dia nggak membuat batas itu. Dia pasti mencoba, berlatih, dan dia kebanyakan dia mampu sih gitu loh. Itu sih. Dan gue juga ngerasa dari segi si Sodam ini dia mempunyai aura yang bener-bener aura hoki sih. Jadi apa ya, dia punya aura hoki banget sih. Jadi ya so far apa yang dia pengenin, terus apa yang dia pengen jalani kebanyakan sih ya gue lihat sih tercapai sih gitu. Dia ya dari gue cek dari karakter wajah, memori, itu kayaknya agak gampang sih untuk dapetin apa yang dia pengenin gitu. Itu sih, bukan karena dia cantik, tapi memang ada aura hoki kalau gue lihat sih di dirinya dia. Ya, tapi gini, aura kayak gini dalam gue kasih tau dikit ya. Jadi aura yang dipunyai perempuan kayak gini biasanya rusak dengan konsep deket sama cowok yang gak bener gitu loh. Cowok yang gak bener dengan konsep dia melakukan tindakan-tindakan negatif yang ujungnya aura hoki ini bisa rusak gitu. Gitu ya, intinya kalian semua udah dewasa kan, jadi konsepnya kalau mana kita mempunyai aura yang
berkeberuntungan tinggi, jangan dirusak dengan konsep punya hubungan yang agak negatif terus melakukan tindakan-tindakan negatif. Itulah intinya, kalian paham lah ya. Ya. Oke, gue lanjutin lagi. Terus pokoknya dia tipe orang yang suka banget dengan tantangan, terus dia berusaha dulu dengan konteks ya dia orangnya mau mencoba dulu baru berpikir dia nggak bisa gitu. Jadi dia nggak pernah bilang nggak bisa di awal gitu. Dia orangnya usaha dulu. Gitu. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa, bukan yang menyerah di awal gitu. Nah benar, dan dia tipe orang yang mirroring juga gitu. Jadi dia nggak, kalau dia tipe orang kayak yang mau bersahabat sama gue bersahabat ya enggak ya udah gitu. Dia tipe orang kayak gitu, dia ada sebuah kalimat itu di hatinya dia, yang mau berteman sama gue ya udah mau, yang nggak mau ya udah gitu. Jadi dia dia nggak mau ambil pusing gitu. Ada kalimat kayak gitu orang ya gitu sih. Buat gue sih bagus sih. Dengan begitu kan ya kita punya apa ya, kepedean tinggi lah dan nggak memikirkan hal yang nggak penting gitu. Takutnya kan ada beberapa klien terkadang pertemanan tuh bikin pusing gitu loh. Benar banget. Kok ada yang kasus nanya gitu, kok gak ada yang mau berteman sih sama aku kayak gitu loh. Kalau sensitif kan, kalau orang sensitif biasanya kan udah drop di situ loh. Tapi kalau si Sodam ini dalam konteks ya terserah gitu, yang mau berteman sama gue berteman, yang enggak konsepnya mirroring banget. Jadi dia nggak terlalu ambil pusing ya bang ya? Iya, orangnya ya salah satu karakternya itu dia tipe orang yang logis dan nggak mau ambil pusing. Sodam seperti itu, jadi orangnya logis banget dan nggak mau ambil pusingnya. Jadi masalah-masalah nggak penting-penting banget dia nggak mau akan pikirin gitu. Gitu sih bekalnya ya. Terus Sodam juga tipe orang yang nggak, gimana ya gue jelasin, tipe orang nggak nyaman dengan perbedaan pendapat atau perbedaan apa ya, intinya kalau nggak seirama sama dia udah nggak nyaman tuh. Oh sama gitu, hampir sama kayak Jin ya bang? Ya, kalau Jin kan konsepnya pendapat. Nah kalau nyaman dia nggak ada masalah. Tapi kalau konsepnya kalau si Sodam ini seirama. Kalau kita nggak seirama ya kita nggak cocok gitu lah. Paham nggak sih? Paham. Jadi ada nilai kecocokan, kalau cocok kita cocok, kalau nggak ya udah gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Sodam tuh orangnya agak gitu. Ya kita kadang buka-bukaan aja ya. Sodam tipe orang yang saya bilang masih agak kekanak-kanakan dikit sih. Karena ada beberapa memori kayak ya belum dewasa banget. Dan kadang merasa kayak dia tipe orang yang apa ya, agak nggak mau direpotin gitu. Tipe orang nggak terlalu mau direpotin. Ada memori kayak dia tuh nggak mau terlalu dipusingin gitu. Ya mungkin karena dia masih anak-anak sih ya. Jadi ya suka-sukanya aja gitu loh. Dia tipe orang kayak gitu. Nah terus tapi banyak yang yang perhatian banget dan sering ngajarin si Sodam ini gitu. Jadi kontes kayak Lea suka nasihatin, terus Benny suka untuknya support si Sodam juga biar untuk lebih dewasa lagi sih. Jadi si Sodam tuh kadang suka sharing gitu sama mereka gitu. Gitu sih. Sifat dia yang ini tadi yang dimaksud sama Kak Adam tadi nyambung ya Bang ya Bang ya, yang apa tentang dia yang kalau misalnya mau punya teman ya nggak apa-apa, nggak punya ya nggak apa-apa. Ya kayak gitu. Jadi konteksnya ya gitulah. Intinya gini, dia orang itu asli individualis banget sebenarnya. Individualis yang agak yang agak tinggi hati gitu. Individualis yang agak tinggi hati. Jadi nilai sosialnya agak kurang gitu loh. Lagi dia karena dia terlalu tipe orang yang agak logis. Jadi dia lebih condong individualis yang ujungnya sosialnya kurang. Nah mungkin dengan konsep beradaptasi di di girl band Secret Number ini mungkin ya buat gue sih banyak
personel yang tentunya bisa banyak apa ya, mengajarkan dia hal positif sih, lebih ke konteks ya sharing lah, bahwa kita harus seperti ini, kita seperti ini gitu, harus seperti ini gitu sih intinya. Ya nih, gue harap sih mereka bisa saling melengkapi gitu loh, gitu. Ya, bingung kan maksud kadang Ya, maksud kok. ya, tapi dia bagus kok buat kadang, karena kalau dalam konsep persaingan dalam tim ya, misalnya persaingan antar tim kan, persaingan antar tim ya, bukan di dalam tim, itu di luar antara tim ke tim, dia orang yang bisa diandalkan. Jadi orangnya nggak gampang ada persaingan tuh, dia tentu dia nggak, malah dia sangat-sangat pengen nunjukin ya tim dia lebih bagus gitu loh. Gitu, ini orang yang bisa diandalkan, tipikal Dalam seorang iya, dan dia orang yang bisa diandalkan di dalam tim. Itu yang saya rasain ya. Jadi orang yang bisa diandalkan secara personal juga, secara tim juga, intinya seperti itu. Ya. Dan dia tuh manja banget. Ada memori sering banget manja sama anggota-anggota lainnya gitu loh. Iya, dia manja banget gitu. Terutama kadang sama si Lea, kadang lihat gitu ada memori kayak dia lagi manja gitu lah gitu. Terus kadang apa-apa minta temenin gitu, kalau kayak ya kemana gitu, kayak dia takut, dia minta temenin gitu sama anggota lainnya gitu. Ya intinya masih kecil, masih agak kekanak-kanakan sedikit lah gitu. Tapi so far secara hati ke hati mereka sih cocok-cocok aja, nyaman sih gitu. Ini buat gue sih agak seru, dalam sekret gambarnya sekarang agak seru gitu, maksudnya mereka cocok-cocok aja gitu. Gitu. Nah kita agak ke asmaranya si Sodam ya. Nah Sodam tipikal orang yang bisa dibilang apa ya, tipikal orang yang kurang peka dalam asmara. Dalam pertemanan juga kadang sih kurang peka. Jadi kalau kita minta tolong atau minta sesuatu perhatian, kita harus mengkode-kodein dulu gitu, baru dia ngerti gitu loh. Dia agak kurang peka gitu. Jadi kalau cewek yang kurang peka harus semua pakai kode kayak gitu. Nah terus, yang bikin rumit hidupnya dia tuh ya karena konteks, kalau kita ngomongin permasalahan dalam asmara, sebenarnya dia orangnya baik, dalam asmara baik banget, setia, tapi kadang dia nggak bisa mengontrol perasaan dia sendiri gitu loh. Kadang kebanyakan keributan dengan pasangan itu biasanya dibuat oleh dia sendiri gitu loh. Karena banyak di saat dia punya pasangan tuh banyak pikiran-pikiran negatif dalam diri dia nggak bisa kontrol banget gitu. Ini harus seperti ini kah, ini harus seperti ini. Kadang-kadang dia jadi labil, di saat dia asmara dia labil kayak gitu intinya. Gitu ya, namanya ya masih anak-anak ya, kayak maluin aja lah. Gitu intinya, dia masih labil dalam konsep asmara. Terus butuh dikodein dulu karena dia kurang peka. Dan satu lagi apa ya, cowok ya udah nggak peka. Iya. Ya, pokoknya intinya gitu, dia terlalu banyak makan hati dalam konsep ya asmara, dan karena dia nggak bisa mengontrol hal-hal negatif dalam pikirannya dia gitu. Itu intinya. Jadi kita sebagai pasangan tuh kadang bingung lihat tingkahnya dia. Jadi untuk pasangan dia tuh harus nyari yang cocok banget buat dia. Benar-benar harus sosok seorang orang pasangan tuh harus dewasa, bijaksana, yang benar-benar bisa menghandle si Sodam ini gitu. Kalau orangnya cuman cowok biasa aja, wah udah nggak bakal bisa kuat sama Sodam gitu. Karena Sodam tuh orangnya kadang-kadang suasananya bisa berubah, kadang-kadang marah-marah sendiri, kadang-kadang ngambek sendiri, kayak gitu tuh. Sodam kayak gitu. Jadi kita sebagai pasangan harus bisa mengimbangin Sodam banget gitu. Itu sih intinya kalau kita lihat. Terus gue cek lagi ya, Sodam. Jadi kamu ada yang kamu tanyain nggak, Bella? Ambil kadang scanning. Sodam punya pasangan nggak, Kak? Punya pasangan nggak? Lebih jatuhnya ada sih.
kayak cowok. Nah gue dapetin nih, kalau lu tanya gini gue dapet. Dia kayak ada kayak konteksnya tuh kayak cowok yang jadi tempat sharingnya dia. Gue nggak tahu abang-abangan ini dari kata abang-abangan lah, abang-abangannya dia gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia sering sharing ke dia. Nah gue nggak tahu dia abang-abangan aja atau si abang-abangnya punya minat nih ke Sodam, gue nggak tahu. Yang jelas intinya dia punya tempat sharing gitu. Tapi nggak tahu ini kalau gue lihat sih bukan saudaranya sih, karena konteks kayak ngobrolnya itu kayak bukan kayak ke abang saudara gitu, kayak ke abang-abangan, ke abang-abangan gitu loh. Kayak temen lebih kayak ke teman gitu. Iya kayak teman gitu. Iya, jadi tempat sharingnya si Sodam gitu lah. Tapi cowok yang konteks ya, gitu ya. Gitu. Yang gue rasa sih. Ada lagi nggak pertanyaan? Kadang kalau nggak ditanya suka blank gitu. Ada lagi nggak? Sambil kita nyari, kamu nanya ya. Dia punya tipe laki-laki yang seperti apa sih Bang? Kriteria tipe laki-lakinya Sodam. Intinya sih dia juga berharap kode dan konteks dia tipe orang yang melihat pasangan sih agak visual sih. Visual, terus yang benar-benar romantis. Ya masih kekanak-kanakan gimana, simple kan, visual terus ya romantis. Ya gitu lah, romantis gitu loh. Simple sih kalau gue lihat gitu. Gitu, lebih simple banget gitu. Dan pengertian masih umum sih kalau gue lihat, gak gimana-gimana. Karena dia gitu masih punya sifat kanak-kanakan tadi ya Bang. Iya gitu. Jadi simple mikirnya. Gitu. Terus apa lagi? Kalau aku cukup sih pengen tahu itu aja. Kalau dari Bang Adam ada yang mau tambahin lagi? Sebentar, kadang cek dulu ya. Aduh, Sodam. Kadang-kadang dia tuh Sodam tuh kadang-kadang suka ngeluh gitu sama banyak apa ya, peraturan di manajemen kayaknya ribet banget. Kadang-kadang dia suka curhat ke beberapa personil, aduh puyeng nih, aduh ini nih, intinya kadang banyak keluh sih. Dari konteks antara peraturan di manajemen sama pribadinya dia gitu. Ya masih bocah ya, ini umum lah, tapi so far gue liatin andai kata dia bisa lebih dewasa lagi dan dia keluar dari zona kekanak-kanakan ya, wah buat gue sih dia benar-benar bintang banget sih buat gue. Jadi dia butuh fase metamorfosis lah istilahnya, jadi kanak-kanak menjadi lebih dewasa lagi. Nah di sini dia akan jadi keren banget sih buat gue. Gitu, paham? Dari Kadam sih cukup gitu. Gimana dari Bella? Aku juga nggak ada yang mau ditanyain lagi sih. Gimana ya? Oke, kita gimana? Udah, langsung ke Dita. Oke, Dita.